Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sarwoko, SAG, Eskep, Nurse MKes MKep, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Afida Fitria Nurul Syafa'ah dengan nomor induk mahasiswa 5202501012 sebagai moderator pada hari ini. Di sini kita akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama tentang keluarga berencana dan materi yang kedua tentang HIV/AIDS. Baik, pada materi hari ini akan disampaikan kepada Alifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Alifah Ahmadzaina Al-Sani Suraya dengan NIM 5202501001. Saya di sini akan menjelaskan tentang keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Satu keluarga berencana (KKB) adalah usaha mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Dua, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Tiga, dalam Islam, KB dikenal dengan istilah An-Nas, pengaturan keturunan. Dengan agama Islam tentang keluarga. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keluarga. Anak adalah amanah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua wajib memenuhi hak anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dasar hukum KB dalam Islam. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan hadis Nabi praktek azal menunda kehamilan pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilarang. Hukum keluarga berencana dalam Islam. Pada dasarnya KB diperbolehkan atau mubah. Diperbolehkan jika bertujuan menjaga kesehatan ibu, menjamin kesejahteraan anak, mengatur jarak kelahiran, tidak bertujuan menolak keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i. Metode KBE dalam Islam. Metode KB yang diperbolehkan yaitu KB alami, pil KB, suntik KB, IUD atau dengan pertimbangan medis. Dilakukan atas persetujuan suami dan istri. Metode KB yang tidak diperbolehkan yaitu sterilisasi atau tubektomi, vasektomi tanpa indikasi medis. KB yang membahayakan kesehatan. KB yang dilakukan dengan paksaan. Tujuan utama keluarga berencana yaitu 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 2. Menciptakan keluarga yang sehat secara fisik dan mental. 3. Mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan. 4. Mengatur pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang terkendali. Peran tenaga kesehatan yaitu memberikan edukasi KB yang sesuai syariat Islam, menghormati nilai agama dan budaya pasien, membantu pasangan memilih metode KB yang aman dan halal. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Zarahim Sasafulana dengan NIM 5202501010. Izin bertanya, jelaskan tujuan utama program keluarga berencana. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan selain Mbak Kimsa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remustika Sari dengan NIM 5202501008. Izin bertanya. Sebutkan manfaat keluarga berencana bagi ibu dan anak.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kimsa. Jelaskan tujuan utama program keluarga berencana, yaitu tujuan utama program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kualitas keluarga. Sudah paham Mbak Kimsa? Sudah. Terus yang nomor 2, pertanyaan dari Mbak Tika. Sebutkan manfaat keluarga berencana bagi ibu dan anak. Manfaat KB bagi ibu antara lain menjaga kesehatan reproduksi, mengurangi risiko kehamilan berulang, dan mencegah kehamilan beresiko. Bagi anak, KB membantu memastikan tumbuh kembang optimal karena jarak kelahiran yang ideal. Itu Mbak Tika. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV yaitu virus yang menyerang sel CD4 pada sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah melawan infeksi. AIDS yaitu tahap akhir infeksi HIV ketika sistem imun sangat lemah dan muncul infeksi oportunistik. Perbedaan keduanya yaitu HIV virusnya, AIDS kondisi penyakit tahap lanjut akibat HIV. Penularan HIV yaitu hubungan seksual tanpa kondom, berbagai jarum suntik terkontaminasi, penularan ibu ke bayi atau kehamilan, persalinan ASI, transputasi darah terinfeksi, alat medis tidak steril. Juga ditegaskan cara yang tidak menularkan. Yang pertama, berjabat tangan. Yang kedua, menggunakan toilet bersama. Yang ketiga, makan atau minum bersama. Yang keempat, gigitan serangga. Mekanisme kerja HIV. HIV masuk ke dalam aliran darah. Virus menempel pada sel CD4. HIV mengadakan diri di dalam sel. Sel CD4 hancur, kekebalan tubuh menurun. Tubuh mudah terkena infeksi oportunistik. Semakin rendah CD4, semakin parah gejalanya. Fase gejala HIV biasanya dibagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase akut, yaitu demam, ruam, radang tenggorokan, pembesaran kelenjar getah bening. Fase kedua yaitu fase laten atau tanpa gejala bertahun-tahun, yaitu pasien tampak sehat, virus tetap berkembang. Yang ketiga, fase AIDS, berat badan turun drastis, pneumonia, tuberkulosis, kandidiasis, kanker tertentu. Metode pemeriksaan HIV. Yang pertama, tes antibodi HIV atau rapid test ELISA. Yang kedua, tes antigen P24. Yang ketiga, tes viral load. Yang keempat, hitung CD4. Tes dilakukan secara bertahap untuk memastikan diagnosis. Faktor HIV. Faktor yang meningkatkan kerentanan. Yang pertama, perilaku seksual berisik. Yang kedua, ganti pasangan. Yang ketiga, menggunakan narkoba suntik. Yang keempat, tidak menggunakan kondom. Yang kelima, penyakit menular seksual atau IMS. HIV dan AIDS biasanya disebut ABCDE. Yang pertama, tidak melakukan seks berisiko. Yang kedua, setia pada satu pasangan. Yang ketiga, gunakan kondom. Yang keempat, hindari jarum suntik. Yang kelima, edukasi dan kesadaran, termasuk sterilisasi alat medis. Yang kedua, edukasi remaja dan masyarakat. Yang ketiga, PMTCT atau pencegah penularan dari ibu ke bayi. Dampak HIV dan AIDS. Dampak utama dijelaskan pada individu, yaitu gangguan kesehatan berkelanjutan. Dampak kedua yaitu keluarga, beban ekonomi dan emosional. Dampak ketiga yaitu masyarakat, stigma, diskriminasi. Dampak keempat yaitu negara.
meningkatkan beban kesejahteraan nasional.